Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Balinda Balkis dengan NIM 2207162. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penulangan plat slab lebar pada Revit dari portal sederhana. Nah, pertama-tama kita lihat dulu ya si platnya. Karena awalnya pas kita gambar platnya ini pakai yang arsitektur, itu kita rubah dulu platnya jadi yang struktur. Kayaknya kita hapus dulu aja kali ya. Plat-platnya ini kita hapus-hapusin dulu. Oke. Dia masuk ke level 2. Nah, di sini kita ngebuat plat dari struktur lagi. Nah, kita bisa pakai pick line atau pakai yang rectangle. Nah, kalau misalnya kita pakai yang pick line sama kayak video sebelumnya, tapi kita ngambilnya dari paling ujung ya. Oke, kemudian kalau udah kayak gini kita finish. Oh iya, oke. Yang ini belum. Dan ini sama ini. Oke, kita finish. Nah, ini plat lantai yang udah jadi. Kita lihat dulu, ini kan lebarnya 300 ya, beamnya ini. Karena kalau misalnya kita pakai yang 300 ini kemudian kita edit aja. Jadi duplikat aja. Ya, 150 aja tulisnya. Kemudian oke, habis itu edit. Nih, edit juga ini dia di 150. Oke. Oke. Nah, ini kan dia bakal ngecil sendiri ya. Nah, kalau udah kayak gini, kalau misalnya kita lihat di level 2 nih, si ininya tuh kalau misalnya kita pakai yang apa namanya struktur, dia itu bakal ada penerangannya, ininya tuh bakal keluar. Kalau misalnya yang di arsitektur yang tadi itu dia nggak akan keluar. Mau ngebuat si apa namanya display ke wall di situ dari ujung ke ujung sini. Nah, di sini jangan edit type aja, kita duplicate, kita tulis aja list blank, strukturan 100 mili ya. Oke, habis itu kita ganti ini edit, terus di sini kita ganti ke 100. Nah, 100 juga. Kemudian oke. Oke. Kita di sini ganti yang ini harus baik 100. Nah, oke. Ini kan udah kecil. Habis itu ini kita align kan di sini. Nah, oke. Kalau udah kayak gini, kita bisa ngeliat ke si is. Nah, ini kan panjang ya ke bawah.
ini panjang ke bawah, jadi kita kecilkan dulu. Skip. Masih nyambung ke ini sebentar. Nah, ini kita aja ke bawah. Ini rata. Kalau udah rata kita lihat isinya. Nah, ini kan udah rata nih ya. Kalau udah kayak gini, kita tinggal ke level 2. Sehabis itu kita ngebuat apa namanya, penelangan ya. Karena kita pilih dulu si area ada stroke ini ya. Nah, ini kan ada area, terus kita klik plat. Nah, habis itu kita klik penulangannya itu dari sini. Salah, pilih dulu ya. Kita klik dari ujung sini sampai ujung sini aja. Nah, kalau udah kayak gitu, kita checklist. Nah, ini kan udah muncul ya. Nah, untuk melihat ini kita pencet yang ini, kita wet run kan. Nah, ini udah kelihatan ya penelangannya. Kemudian kalau udah kayak gini kita edit top major di top major spacingnya. Mana ya? Ini. Nah, ini kita edit jadi 150 aja. Kemudian yang ininya juga 150. Nah, yang bottomnya juga sama 150. Kemudian yang minornya juga sama 150. Kalau udah kita apply. Nah, ini udah. Oke, kalau udah kayak gini, kita ngegambar si tulangan yang ada di sebelahnya. Kita masuk dulu ke list yang ada di sebelah sini. Nah, ini kan kelihatan tuh ya. Nah, selanjutnya kita akan ngebuat tulangan yang ada di sini. Caranya kita masuk ke rebar. Jangan lupa pastikan ini ada di depan. Near cover reference-nya itu ada di kayak gini gambarnya. Terus pilih yang parallel to work plane. Pilih yang rebar shape M17A. Klik aja. Nah, ini arahin ke bawah. Kalau udah, escape, terus pilih ini. Habis itu, pilih yang edit constraint. Nah, jangan lupa buat ngeklik yang ini. Kalau udah, kita arahin si ininya itu ke sini. Kan ini 200 minus 230. Nah, kita jadiin 20 aja. Oke, kalau udah kayak gini, kita finishin dulu. Kalau udah finish, baru kita masuk ke yang start. Ini diganti ke 180. Kalau hasilnya udah kayak gini, nah ini udah benar, tapi aku mau memastiin lagi di edit di edit type. Nah,
ini kan, nah ini udah 30, kemudian yang standar yang kita pakai kan 180 nih. Nah ini hook leg-nya udah diganti ke 70, itu udah benar. Nah kita tinggal okein aja, kemudian okein lagi. Nah kalau udah kayak gini, kita tinggal masuk ke penulangan untuk membuat banyak. Ya gambar ini tuh banyak. Ya, ini kita coba gunain si WP dulu ya. Bentar. Oh, kita masih masuk ke dalam sistem WP. Nah, kita cari si ini. Kan udah ada di sini nih. Nah, kalau misalnya setelangannya ini udah ada, ini tinggal pilih single, terus maximum spacing. Oke, di sini itu kita kasih jaraknya itu 150. Enterin aja. Nah, ini kan udah masuk semua tuh ya. Tuh, kalau udah kayak gini, kita keluarin dari WP lagi. Klik WP lagi. Oke, ini hapus dulu aja sih. Nah, kalau udah kayak gini, kemudian kita mau bikin tulangan pembaginya, tulangan yang arahnya ke sana. Nah, kita pilih dulu rebar. Kalau rebarnya nggak keluar, berarti kita masih ada di 3D. Jadi kita posisikan dulu di edge. Oke, kita gini aja deh. Kita keluarin dulu aja dari edge. Nah, kita escape dulu. Kita masuk ke is. Nah, di sini kita masuk ke rebar. Kenapa dia nggak mau keluar ya? Kita pilih menu aja ya, di sini kita pakai yang rebar ini. Kalau misalnya arah rebarnya itu masih ke sana, kita ganti ke yang paralel. Bikin titik aja di mana aja. Klik titiknya. Habis itu kita pilih fix number, kita pilih ketiga. Ya, oke. Terus untuk mindahin besi ini, klik edit ini by constraint. Kita mau pilih yang ke arah sana, kemudian pindahkan ke ujung, klik ke di sini. Nah, itu aja. Kemudian klik salah satu. Klik yang ini, pindahkan sini. Nah, ini kan ada 4 untuk tulis aja. Berapa? 10. Nah, ini udah ke sini.
Oke, selanjutnya klik yang ini, kita pindahkan ke sini. Kita klik juga 20 aja, enter. Dan kalau udah kayak gini, kita checklist aja yang hijau. Nah, ini kan udah benar ya, tinggal kita delete aja. Ini kan udah benar kayak gini. Kemudian karena kita udah bikin tulangan di arah sini ke bawah, kita bikin tulangan lagi yang ke arah samping. Caranya sama kayak tadi, klik lebar, terus pilih yang sama kayak gini. Ini kita udah pilih ya. Nah, habis itu jangan pilih yang ini, tapi ini, pilih ini. Kemudian klik aja dulu sembarang. Di situ sama sini. Terus kita pilih yang maximum spacing. Oke. Di sini kita jadiin 150 aja. Oke. Nah, kemudian kalau udah kayak gini, untuk membedakan ke atasnya, klik ini. Habis itu pilih rebar construction. Rebar construction. Lupa rebar construction. Oh, ini edit construction. Klik. Habis itu kita klik yang ini, jadiin orange. Kita pindahin ke atas ya. Salah. Jadi boleh. Oh, dia semakin ke atas ya kalau semakin ini. Berarti kita turunin jadi minus 40. Oke, kita ulangin aja. Kita klik yang di sini. Cancel dulu deh. Pilih rebar, edit. Habis itu kita pilih ini. Pilih ke sini. Ke sini. Nah, kan udah masuk ke dalam. Kemudian kalau udah kayak gini, kita jangan lupa finish. Nah, kalau udah finish, ini salah satunya ini kita hapus aja nih, karena kan ini berbentuk ya. Ya udah, kita biarin dulu aja ya. Biarin aja dulu kayak gitu. Terus kalau udah nih, biar tulangannya kelihatan solid itu, kita pindahin ke 3D dulu. Select semua. Nah, kita kemudian filter, checklist yang hanya struktur rebar. Nah, ini aja, kemudian oke. Nah, kalau udah gitu, klik yang ini. Kita pilih file. Nah, di sini. Nggak usah kita matikan.
Pokoknya kalau kalian mau ini kalian bisa ganti-ganti di sini aja. Nah, kemudian kalau misalnya kalian mau bikin ini berwarna itu ada aplikasinya sendiri namanya Beam One, tapi aku nggak punya. Kemudian di sini kita coba buat apa namanya schedule kali ya, bikin schedule-nya. Klik dulu schedule, new schedule. Habis itu kita pilih yang rebar, struktur rebar kalau nggak salah. Nah ya, nah ini struktur rebar, klik OK. Habis itu kita pilih yang apa ya, bar diameter, bar length, kemudian ada tipe. Nah, tipe ini dia. Buat tipe kita naikin ke atas, okein aja. Nah, ini udah jadi kayak gini. Kalau kita mau ngegroupin sesuai tipe kan dia sama, jadi kayak sesuai bisa sesuai diameter atau sesuai si length-nya. Kita pilih total saja. Kayaknya ke leg ya, coba. Nah, kalau misalnya kalian mau nambahin si ini, hmm, oke, kalau udah kayak gini, udah bisa ngeliat ya jumlah-jumlahnya. Kalau kalian mau ngeliat total dari si rebar itu kita bisa nambahin apa namanya si ininya schedule-nya di bentar di mana ya, cari dulu. Nah, kita tambahin apa tadi, total bar length. Oke. Oke. Nah, kalau misalnya mau ini mau totalin tinggal ini aja, total bar length yang dikalkulate. Oke. Nah, di sini kelihatan si apa namanya schedule atau RAB dari si rebarnya. Kemudian kalau misalnya mau melihat per lantai kayak gimana? Lihat per lantai, kita tinggal select dulu semuanya. Filter, walls nggak usah, terus kolom nggak usah. Oke, ini masih ada si framing nggak usah. Nah, ini kita bisa copy paste ke atas. Copy paste sama caranya kayak yang kemarin-kemarin yang copy to clipboard. Paste ini pakainya kita ke lantai 3. Oke. Nah, ini kan udah kayak gini. Di rebar schedule juga dia bakal bakal bertambah kayak gitu. Kalau misalnya kita mau ngebedain si apa si lantai 1 sama lantai 2 gimana caranya? Itu kita bisa ke select dulu yang bagian lantai 1. Yang di barang bagian bawah. Kalau nggak usah. Ini aku lupa gituin si wallnya lupa dimasukin ke atas. Tapi ya udah apa-apa ya. Nah, kemudian checklist yang di sini kita bisa pilih kayak lantai 2. Bisa ngetik lantai 2. Nah, nanti di semua di sini tuh dia bakalan ada tulisannya lantai 2. Kayak gitu. Nah, demikian
eee, video singkat tentang penulangan plat dari Slap Rebar Rapid. Jika ada kekurangan atau salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.